Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Dinayanti dengan NIM A1C2 19037 dari kelas R001. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan program yang telah saya buat. Jadi yang pertama pastinya kita harus menghidupkan SAM-PP kita, Apache dan MySQL-nya. Lalu di sini kita buka di file SAM-PP-nya di htdocs. Di sini folder yang saya buat yaitu belajar fungsi.php. Nah, di sini muncul codingnya. Di sini codingnya. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan jalannya program saya. Jadi program saya di sini yaitu buku tamu Cyberpark LPTIK Universitas Jambi. Jadi pada buku tamu ini terdapat form input. Jadi di sini pertama bisa kalian lihat bacaan-bacaannya. Buku tamu saya Bapak LPTIK Universitas Jambi. Komentar Anda kami butuhkan untuk meningkatkan kualitas sistem kami. Jadi di sini tempat inputnya bisa kalian isi. Misalkan nama saya Risma Dinayanti dengan NIM saya, fakultasnya FKIP, prodinya Pendidikan Matematika, emailnya lismadinayanti17@gmail.com, terus menggunakan WiFi, misalkan komentarnya sangat cepat dan nyaman. Nah, di sini saat ini akan disimpan. Saat disimpan akan muncul localhost data berhasil input. Artinya data berhasil disimpan ke dalam database yang telah saya buat. Lalu saat kita tekan OK, itu akan muncul ke bagian tempat mungkin tempat informasi dari Cyberpark dan juga ada ucapan terima kasih dari Cyberpark, yaitu terima kasih telah memberi komentar, kontribusi Anda sangat berarti. Kembali ke halaman awal, silahkan klik link berikut. Nah, jadi link ini akan kembali ke bagian input tadi atau ya bagian form input tadi. Nah, di sini ada informasi penting, jadwal pelayanan Cyberpark Universitas Jambi, yaitu hari Senin Kamis. Nah, ini jadwal-jadwal pelayanannya atau jadwal jam kerja dari Cyberpark Jumat jam segini. Misalkan ada informasi penting yang akan diberikan kepada mahasiswa yang banyak. Nah, jadi mungkin dari Cyberpark bisa diletakkan di sini informasi pentingnya yang lain. Nah, contohnya di sini saya buat yaitu misalkan Cyberpark ingin memberikan jadwal pelayanannya kepada seluruh mahasiswa yang mengisi buku tamu. Jadi di sini informasi pentingnya. Terus input data lagi akan kembali ke halaman awal. Nah, di sini halaman awal akan diisi oleh mahasiswa yang berbeda lagi. Lalu kita lihat di database-nya, di loading dulu. Ya, jadi mohon maaf ya, memang loadingnya sedikit lama, jadi saya percepat saja. Loadingnya sedikit lama, jadi misal akan muncul data input yang saya input tadi, yaitu Lismadina nanti NIM-nya segini, FKIP, Pendidikan Matematika Lismadina gini. Nah, ini nanti akan kita coba lagi untuk data yang keempatnya. Sekarang kita beralih ke bagian coding yang saya buat. Jadi coding yang saya buat yang pertama fungsi.php. Ini merupakan nama dari untuk bagian ini, bagian buku tamu ini, bagian inputnya. Jadi di sini yang pasti di sininya HTML, jadi halaman HTML, terus di bagian kepalanya itu ada judul. Judul itu berada di nama filenya di sini. Terus lanjut ke bagian img, ini artinya gambarnya saya input ini namanya, terus log.png ini nama file yang saya simpan. Terus ada ukurannya yaitu 130x130, stylenya float left, artinya gambarnya berada di sebelah kiri. Kalau ke kanan berarti right gitu ya. Terus di sini center ini artinya bacaan-bacanya itu di tengah. Dia ada bacanya Cyberpark LPTIK Jambi. Terus ada bacaan buku tamu, komentar Anda kami butuhkan untuk meningkatkan kualitas sistem kami. Nah, ini ukurannya itu untuk ini H1, jadi sedikit tebal gitu. H2 ini untuk yang ya lebih kecil ketebalannya daripada H1. Pokoknya H1 ini lebih tebal daripada H2. Seperti ini.
Bisa kalian lihat. Lalu di sini backgroundnya yaitu light golden road yellow. Jadi artinya backgroundnya itu warna kuning. Nah, untuk yang bacaan-bacaan ini dan backgroundnya bisa kalian lihat sendiri. Jadi sini backgroundnya seperti krim gitu ya, atau turunan dari kuning. Terus ini bacaan yang saya bilang di tengah tadi. Saya berpark tamu ini. Lalu lanjut ke bagian formnya. Bagian formnya ini kode untuk membuat formnya. Actionnya one PHP, jadi artinya nanti setelah kalian input itu akan muncul ke bagian one PHP, bagian ini. Nah, jadi kalian harus perhatikan nama-nama file yang saya buat ya. Jadi one PHP, metodenya post, terus NC type-nya multipart from data, terus ada di sini data diri. Ya ini untuk bacaannya ada data diri, nama, name fakultas, program studi, email, keperluan, komentar. Terus di sini bisa kalian sendiri. Type-nya teks, ini semuanya teks. Sebagian ini input ya. Terus name-nya ini adalah kode-kode. Jadi ada kodenya untuk nama itu nama, name itu HP dan seterusnya nih ya, fakultas-fakultas gitu. Max length ini artinya huruf yang bisa kalian masukkan itu 50 dan size-nya 25. Placeholder ini artinya ada bacaan-bacaannya gitu. Ada isikan nama, isikan name di sini. Fakultas, nah, isikan-isikannya itu di placeholder ini. Placeholder terus recurrent ini artinya harus kalian isi, nggak bisa ada satu kolom yang nggak kalian isi, itu nggak bisa di input atau nggak bisa submit, nanti ada pemberitahuannya gitu, harus diisi gitu. Terus yang komentar test area karena bacanya banyak gitu ya. Terus max length juga saya buat lebih besar yaitu 100, size-nya juga lebih besar tuh, rows 5 cos 40. Nah, terus kodenya komentar, type-nya teks. Terus ini butonnya itu type-nya submit, name-nya simpan. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri, ini butonnya itu yaitu simpan. Oke, jadi seperti itu. Terus ini ditutup dengan form, ditutup dengan form, terus ditutup dengan body dan HTML. Bisa kalian lihat sendiri, sini ke sampingnya. Terus, nah di sini kalian bisa lihat, ya. Nah di sini bisa kalian itu sendiri ya. Ini maaf kena kamera, pokoknya ini tanda seperti ini ya di sini. Oke. Lalu selanjutnya ke one PHP. Jadi ini ya, coba saat saya input, misalkan ini kan tadi Lisma, misalkan di database ini kan tadi Lisma yang terakhir kan. Nah, mungkin yang selanjutnya ini saya buat Lisma saja. Lisma sudah ada nggak? Misalkan Hardi, nama bank saya Hardi, terus name-nya misalkan di sini, terus fakultas Akip, ban MTK, terus formatnya misalkan ini, terus keperluannya gadget gitu kan, terus ininya misalkan sangat keren, terus disimpan. Nah, saat ditekan simpan maka akan muncul data berhasil input. Nah, ini bagian data one PHP. Jadi datanya itu codingnya ini kan actionnya tadi one PHP. Nah, one PHP itu tempatnya itu untuk menghubungkan dengan koneksi yang kita lakukan dengan database. Jadi sini include to.php, ini merupakan nama koneksinya dengan database. Nanti kita bahas. Lalu di sini post simpan. Jadi di sini formatnya itu karena kita metodenya post. Di sini juga dollar nama name. Nah, ini untuk memberi nama kepada ininya untuk ke database-nya nanti. Nah, jadi kita kasih nama dengan dollar seperti ini. So, ini kodenya MySQLi real escape string. Terus ini parameternya ada dua, yaitu koneksi. Nah, nama koneksi ini ada di bagian koneksi di sini. Bagian koneksi kita nanti. Nah, jadi pokoknya kita lanjut saja dulu. Jadi dollar koneksi, koma, dollar post nama. Nah, ini yang bagian ini, bagian dikurung yang ini kode-kode dari yang di name ini tadi. Nih, name kan nama HP fakultas. Nah, komentar. Nah, ini di bagian itu. Di bagian name itu kita salin di sini karena itu kode-kodenya. Nama HP fakultas gitu ya.
Nah, ini post, ini kodenya karena metode post, ini koneksinya dengan ini tadi. Ini nanti kalian bahas. Pokoknya buat saja seperti ini dulu. Nah, lalu di sini mysqli_query, ini kodenya. Ini dua parameter ya. Parameter yang pertama yaitu $koneksi, insert into CyberPark. Jadi disimpan ke dalam CyberPark. CyberPark ini nama database saya. Jadi database saya tadi kan namanya DB Universitas dan ada bagiannya yaitu CyberPark gitu. Value-nya ini bisa kalian lihat sendiri, value-nya nama, NIM, fakultas. Nah, ini dolar-dolar yang saya bilang tadi ada nama-namanya kan. Ada dolar komentar, dolar nama. Ini, bagian ini nama, NIM, fakultas sampai komentar. Terus echo script window.alertnya data berhasil diinput. Window.location-nya fung2.php. Jadi artinya setelah kalian menekan OK akan muncul ke fung2. Nah, jadi data berhasil diinput. Nah, seperti yang kalian lihat bacaannya di sini, data berhasil diinput. Oke, kita tekan OK. Maka akan muncul ke fung2.php di sini. fung2.php seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri. Ini bisa kalian lihat dengan seksama. Ingat ya, nama-nama filenya juga harus kalian perhatikan. Terus dolar-dolarnya, terus nama-nama ininya. Lalu di to.php ini tempat pengoneksi PHP ke database yang kita buat. Jadi ada dolar koneksinya, ini MySQL Connect, localhost, root, ini passwordnya kita kosongkan, dan DB Universitas ini merupakan nama database kita. Kalau CyberPark yang ini tadi itu nama bagian dari database-nya, yang ini nama database-nya, yang ini. Terus ini kita kasih errornya karena biasanya seperti itu, agar terkoneksi dengan baik gitu ya. Tuh, jadi tempat ini sangat penting untuk mengoneksinya. Jadi di sini bacaan dolar koneksinya. Nah, di sini kan ada dolar koneksi. Nah, itu dari sini. Oke, ini saling berhubungan, ingat ya. Saling berhubungan, include-nya ke PHP atau ke tempat koneksi ini. Lalu saya bahas tadi dari OnePHP kita tekan OK ke bagian fung2 munculnya, yaitu fung2 itu nanti munculnya seperti ini. Akan muncul seperti ini. Nah, ini HTML, head, center, gambar unja, terus ini nama filenya ini seperti biasa ya. Center, ini bagian artinya bacanya di tengah, backgroundnya sama seperti tadi. Terus hurufnya ini bisalah ya tinggal disalin saja. Nih H3, H2 ini artinya ukurannya, terus ini bordernya 1. Ini kode tabel, jadi ada harus table, terus baru bisa dibuat table. Ini captionnya. Ini tabelnya, lihat ini TR ini artinya barisnya ada 2, TR-nya kan ada 2, terus tapi kolomnya 2 juga gitu. Jadi ada 1 baris, 2 kolom, 1 baris, TR, 2 kolom, ada TD-TD-nya ada 2. Di sini TD-TD sama TD BR ini biar dia enter gitu. Biar bentuknya nanti enter gitu kan, ke bawah gitu. Ini captionnya kan. Nah, seperti itu. Ini bisa kalian ikuti juga yang ini, tinggal ya seperti biasa, seperti yang awal tadi ya, seperti di fungsi.php. Terus ini juga ukurannya H3. Terus ini A, ini href. Artinya ini kita membuat link input data lagi, sehingga kalau kita tekan link ini akan muncul ke bagian fungsi.php. Akan muncul ke bagian awal. Ke bagian awal ini tadi. Ke bagian input. Tuh. Ke bagian input. Oke. Nah, jadi artinya saat kalian tekan input data lagi, akan muncul ke bagian input awal. Oke, nah terus saya memperlihatkan database yang kalian bilang tadi, ini CyberPark yang saya bilang tadi, jadi ada DB Universitas, nah di dalam DB Universitas itu ada CyberPark. Nah, di sini tempat CyberPark. Itu yang saya bilang tadi di OnePHP tadi kan, di bagian ini. Insert into CyberPark, gitu. Nah, ini boleh kalian lihat, ini yang pertama di fung2, dari awal, dari fungsi .php-nya seperti ini. Lalu OnePHP, nama-nama ininya, nama-nama filenya sangat penting, sangat-sangat harus diperhatikan dengan seksama. Terus baru to.php, fung2.php. Jadi terlihat algoritmanya di sini ya. Jadi dari fungsi 2. Jadi logaritmanya itu
dari kalian input, lalu akan muncul ke OnePHP, artinya akan disimpan ke database, dari database akan muncul ke fung2, ada bacaan-bacaan gitu, dari fung2 akan kembali lagi ke fungsi. Itu PHP ini tujuannya adalah untuk mengkoneksi agar data yang kalian input bisa sampai ke database. Mungkin bisa kita coba sekali lagi di sini. Misalkan Jack, terus misalkan 001, 05, misalkan. Keep, MTK, Jack, tidur, sangat nyenyak. Nah, terus kita simpan. Oke, data lagi. Ya, cukup lama untuk meloading di laptop saya. Karena setelah loading yang begitu lama, nah akhirnya muncul database-nya, itu Jack. Sama persis yang seperti yang saya input tadi. Jack, 1C22105 kan tadi saya ubah keep dengan TK Jack tidur sangat nyenyak. Oke. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita input dia akan tersimpan dengan baik. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.